Hai semuanya. Di antara hingar-bingar kehidupan yang serba cepat, seringkali kita lupa untuk berhenti sejenak dan mendengarkan diri sendiri. Pikiran terus berpacu, tugas menumpuk, dan berbagai ekspektasi seolah mengejar kita tanpa henti. Di tengah semua itu, ada satu kebiasaan sederhana yang sering diremehkan, padahal kekuatannya luar biasa, yaitu menulis buku harian. Kebiasaan ini bukan lagi sekedar hobi masa kecil atau ritual romantis yang hanya ada di film. Menulis buku harian adalah sebuah alat terapi yang sangat efektif, bahkan bisa dibilang terapi termurah untuk menjaga kesehatan mental kita. Tak perlu janji temu dengan psikolog atau mengeluarkan biaya mahal, cukup sediakan buku dan pulpen, atau bahkan aplikasi catatan di ponsel pintar, dan kita sudah bisa memulai perjalanan ini. Menulis buku harian sebenarnya adalah bentuk dari journaling, sebuah praktik yang sudah ada sejak berabad-abad lalu. Praktik ini pada dasarnya mengajak kita untuk menuangkan semua isi kepala ke dalam tulisan. Mulai dari hal-hal kecil yang kita alami seharian, perasaan yang mengganjal, sampai ide-ide besar yang tiba-tiba muncul. Proses ini seperti sedang berdialog dengan diri sendiri tanpa ada penghakiman atau batasan. Saat kita menuangkan perasaan marah, sedih, atau cemas, kita tidak hanya melepaskannya, tapi juga memberikan ruang bagi emosi itu untuk diakui. Bayangkan sebuah wadah yang menampung semua sampah pikiran kita. Itulah fungsi buku harian. Setelah semua tercatat, beban di pundak terasa sedikit lebih ringan. Kita tidak lagi menimbun emosi negatif di dalam diri, yang jika dibiarkan bisa meledak kapan saja. Sebaliknya, kita melepaskannya secara perlahan dan teratur, menjaga kesehatan jiwa kita tetap stabil. Manfaat paling utama dari menulis buku harian adalah kemampuannya untuk membantu kita memahami diri sendiri. Kita seringkali berpikir bahwa kita sudah sangat mengenal diri kita. Namun saat kita duduk dan mulai menulis, seringkali kita terkejut dengan apa yang sebenarnya kita rasakan atau pikirkan. Proses menulis memaksa kita untuk mengolah pikiran-pikiran yang selama ini hanya melayang-layang di kepala. Misalnya, kita merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Saat mulai menulis, mungkin kita akan menyadari bahwa kegelisahan itu sebenarnya dipicu oleh komentar sepintas dari teman kerja tadi pagi. Dengan menulis, kita bisa melihat pola-pola dalam emosi dan perilaku kita. Kenapa kita selalu merasa cemas setiap kali harus presentasi? Kenapa kita merasa kesal setiap kali bertemu orang tertentu? Buku harian menjadi semacam cermin yang memantulkan kembali siapa diri kita dan apa yang mempengaruhi kita. Pemahaman ini adalah langkah pertama dan paling krusial untuk bisa tumbuh dan berkembang. Tanpa tahu akar masalahnya, kita akan terus-menerus terjebak dalam lingkaran yang sama. Selain itu, menulis buku harian juga sangat efektif untuk mengelola stres dan kecemasan. Dunia modern penuh dengan tekanan dari berbagai arah, deadline pekerjaan, tuntutan sosial, sampai perbandingan diri dengan orang lain di media sosial. Semua itu bisa menjadi pemicu stres yang kuat. Saat kita merasa kewalahan, menulis bisa menjadi katarsis yang luar biasa. Kita bisa menuliskan semua ketakutan dan kekhawatiran tanpa filter. Tidak perlu khawatir tentang tata bahasa atau ejaan, yang penting semua tertuang. Setelah semua tertulis, pikiran kita menjadi lebih jernih. Masalah yang tadinya terlihat begitu besar dan rumit, saat dipecah menjadi beberapa kalimat, seringkali terlihat lebih sederhana. Kita bisa melihat masalah dari sudut pandang yang lebih objektif. Misalnya, kekhawatiran tentang proyek yang gagal. Dengan menuliskannya, kita bisa mulai berpikir logis. Apa skenario terburuknya? Apa langkah yang bisa saya ambil untuk mencegah itu? Apa yang sudah saya lakukan dengan baik sejauh ini? Proses ini mengubah kekhawatiran yang abstrak menjadi daftar masalah yang konkret, yang kemudian bisa diatasi satu persatu. Buku harian juga menjadi alat ampuh untuk meningkatkan kesadaran diri atau mindfulness. Dalam kesibukan sehari-hari, kita seringkali menjalani hidup dalam mode otomatis. Kita bangun, bekerja, pulang, dan tidur tanpa benar-benar hadir di setiap momen. Menulis buku harian mengajak kita untuk berhenti sejenak dan memperhatikan apa yang kita alami. Kita bisa mulai dengan menuliskan hal-hal sederhana yang kita syukuri hari ini. Mungkin secangkir kopi yang nikmat, percakapan ringan dengan orang terkasih, atau bahkan cuaca yang cerah. Praktek gratitude journaling ini melatih otak kita untuk lebih fokus pada hal-hal positif, bukan hanya pada masalah. Semakin kita melatihnya, semakin mudah kita menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Kebiasaan ini tidak hanya membuat kita lebih bersyukur, tapi juga membantu kita lebih sadar akan keberadaan kita di dunia ini. Kita menjadi lebih peka terhadap perasaan dan pengalaman kita, tidak lagi hidup dalam autopilot. Penting untuk diingat bahwa tidak ada aturan baku dalam menulis buku harian. Kita tidak harus menulis setiap hari, tidak harus menulis dengan indah, dan tidak harus menulis tentang hal-hal yang penting. Yang paling utama adalah konsistensi dan kejujuran. Menulis secara teratur, bahkan hanya 5 menit setiap malam, akan lebih berdampak daripada menulis panjang lebar hanya sekali dalam sebulan. Selain itu, kejujuran adalah kunci. Buku harian adalah ruang pribadi kita. Tidak ada yang akan membacanya, kecuali kita sendiri. Jadi kita bisa bebas untuk jujur tentang perasaan yang paling gelap dan pikiran yang paling aneh. Tidak ada yang perlu ditutupi.
Dengan menjadi jujur pada diri sendiri, kita bisa lebih mudah menerima diri kita apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Bagi sebagian orang memulai kebiasaan ini mungkin terasa sulit. Mungkin ada pikiran, aku tidak tahu harus menulis apa. Jangan khawatir, mulailah dari hal yang paling sederhana. Coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apa yang kamu rasakan hari ini? Apa hal paling menarik yang kamu alami? Apa yang membuatmu khawatir? Atau cukup tuliskan apapun yang ada di kepala saat itu. Seperti aliran sungai, biarkan saja kata-kata mengalir tanpa dihakimi. Lama-kelamaan, kita akan menemukan ritme kita sendiri. Ada yang suka menulis di pagi hari untuk merencanakan hari, ada yang suka di malam hari untuk merefleksikan hari. Ada yang suka menulis di buku kertas, ada yang lebih memendam mengaman di laptop. Semua kembali pada kenyamanan pribadi. Menulis buku harian juga bisa menjadi cara untuk mengabadikan memori. Kehidupan terus berjalan dan ingatan kita seringkali tidak sempurna. Dengan menulis, kita bisa menangkap detail-detail kecil yang mungkin terlupakan. Kita bisa membaca kembali tulisan kita beberapa bulan atau tahun kemudian dan mengenang kembali momen-momen penting dalam hidup. Ini bisa menjadi pengalaman yang sangat menghangatkan dan introspektif. Kita bisa melihat seberapa jauh kita sudah melangkah, tantangan apa saja yang sudah kita lewati, dan bagaimana kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam jangka panjang, menulis buku harian bisa membantu kita mengatasi trauma atau masalah emosional yang lebih dalam. Praktik ini sering digunakan dalam berbagai terapi psikologi. Dengan menulis tentang pengalaman traumatis, kita bisa memprosesnya dengan cara yang aman dan terkendali. Kita bisa melihat peristiwa tersebut dari sudut pandang yang berbeda dan menemukan makna atau pelajaran di baliknya. Proses ini tidaklah mudah, tapi sangat bermanfaat. Tentu, menulis buku harian tidak bisa menggantikan bantuan profesional jika kita memiliki masalah kesehatan mental yang serius. Namun ia bisa menjadi pelengkap yang sangat kuat membantu kita dalam proses penyembuhan dan menjaga kestabilan mental sehari-hari. Pada akhirnya, menulis buku harian bukan hanya soal menulis. Ini tentang investasi pada diri sendiri. Ini adalah tindakan merawat jiwa kita, memberikan perhatian yang layak pada pikiran dan perasaan kita. Dalam dunia yang menuntut kita untuk selalu terhubung dengan orang lain, menulis buku harian adalah kesempatan untuk terhubung kembali dengan diri kita sendiri. Ia adalah ruang aman kita, tempat di mana kita bisa jujur, rentan, dan apa adanya. Ini adalah terapi yang tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan jadwal, dan selalu ada untuk kita kapanpun kita membutuhkannya. Jadi tunggu apa lagi? Ambil pulpen dan buku catatanmu dan mulailah perjalanan terapi termurah ini. Perjalanan yang akan membawamu lebih dekat pada dirimu yang paling sejati.